semua manusia itu bisa membuat suatu pemberontakan terhadap Tuhan, melawan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita lihat berkaitan dengan manusianya, yang tadi Pak Andi katakan sebagai ciptaan Allah, maka kita harus melihat bahwa manusia yang diciptakan Allah, terlepas siapapun dia, terlepas masalah-masalah yang dia perbuat, terlepas daripada hal-hal yang lain, bahwa dia memiliki martabat sebagai ciptaan Allah. Selamat jumpa kembali saudara, Shalom. Dan dalam acara Redemption Issues ini kita membahas isu-isu yang ada, yang sedang hangat di masyarakat. Dan kita membahas kembali tentang LGBT. Yang lalu Pak Tommy sudah menjelaskan panjang lebar bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Tuhan tahu kebutuhan yang paling dasar bagi manusia tentang pernikahan, satu laki-laki dan satu wanita. Karena itu yang membuat satu laki-laki dan satu wanita bisa saling mengasihi dan bisa merasakan kasih Allah dalam rumah tangga. Selebihnya daripada itu, kalau satu laki-laki lebih dari satu wanita, itu datangnya daripada si jahat. Dan Pak Tommy terakhir yang lalu menjelaskan dari Roma 1 ayat 27, bagaimana terjadi penyimpangan wanita dengan wanita, pria dengan pria. Dan itu penyimpangan seksual yang sangat mengerikan sebenarnya saudara. Cuman saat ini, fenomena sosial yang ada, ini makin besar tentang LGBT. Masalah sosial itu bagaimana kita menyikapi tentang LGBT ini. Nah, kita akan bersama-sama lagi dengan Pendeta Tommy Lengkong. Shalom Pak Tommy. Ya, shalom. Shalom Pak Andi. Ya. Puji Tuhan dan juga seluruh Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengikuti acara ini. Ya, kita akan melanjutkan Pak Tommy tentang LGBT selanjutnya ini. Yang lalu sudah dijelaskan oleh Pak Tommy dan silakan Pak Tommy menjelaskan lebih jauh lagi. Iya, terima kasih Pak Andi. Dan kalau membahas hal ini, kita melihat dalam perspektif iman Kristen yang berdasarkan Alkitab, Pak. Iya. Jadi mungkin ada orang yang menyaksikan lalu mengatakan ketidaksetujuannya, tapi kita kan mengungkapkannya, menyampaikannya atas dasar keyakinan kita kepada firman Tuhan. Iya. Itu yang kita sampaikan. Nah, kemarin atau tadi Bapak menyinggung tentang fenomenanya di tengah-tengah masyarakat ada, ya. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa LGBT itu suatu fenomena sosial, itu suatu realitas yang kita hadapi. Nah, maksudnya begini Pak, walaupun kekristenan itu memiliki suatu keyakinan yang jelas berdasarkan Alkitab, bahwa pernikahan yang ditetapkan oleh Allah dalam Alkitab itu adalah pernikahan heteroseksual, ya, heteroseksual dan monogami. Itu yang ditetapkan Alkitab. Jadi kita juga menolak disorientasi dan juga praktek seksual LGBT. Kita menolak. Namun kita juga membuka mata bahwa realitas daripada LGBT itu adalah realitas sosial. Iya. Nah, kalau kita melihat hal ini, kita harus memahami secara jelas. Di dunia ini, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia itu berdosa. Semua manusia itu bisa membuat suatu pemberontakan terhadap Tuhan, melawan kebenaran firman Tuhan. Dapat dikatakan bahwa ada hal-hal yang bisa terjadi seperti itu, yaitu penyimpangan, kesesatan, dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat berkaitan dengan manusianya, yang tadi Pak Andi katakan sebagai ciptaan Allah, maka kita harus melihat bahwa
manusia yang diciptakan Allah, terlepas siapapun dia, terlepas masalah-masalah yang dia perbuat, terlepas daripada hal-hal yang lain, bahwa dia memiliki martabat sebagai ciptaan Allah. Ya. Dia memiliki martabat sebagai ciptaan Allah. Dan itu harus dihormati, martabat kemanusiaan mereka. Jadi dalam hal ini, kita tidak bisa, boleh dikatakan, melakukan hal-hal yang diskriminatif menyangkut kehadiran mereka. Jadi contohnya, ada yang mengatakan begini, ya dari kelompok ini kalau begitu dijadikan aja di satu pulau, tinggalkan mereka di sana, yang lain tuh mereka di sana saja melakukan hal-hal segala sesuatu itu di sana di dalam pulau. Iya, kita hidup di dalam masyarakat. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Jadi, cara kita adalah kita memberikan keadilan yang menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap martabat mereka sebagai manusia, yaitu mereka adalah sesama kita. Itu sikap kita secara sosial. Ya. Jangan orang-orang percaya itu melakukan atau bersikap punitif, bersifat menghukum karena perilaku yang menyimpang. Kita harus melaksanakan semacam pendampingan, semacam sumbangan pemikiran yang bertujuan transformasi, sehingga yang kaum atau orang-orang yang melakukan hal ini itu jangan dimarginalisasi. Kan ada yang bersikap begitu, dimarginalisasi, bukan. Tapi seperti kita, kalau kita sebut sebagai gereja, mari kita bergumul bersama mereka, tapi dengan standar bahwa kita menjalankan sesuai dengan firman Tuhan. Betul. Yaitu membawa mereka kepada kesadaran bahwa yang dibuat atau yang ditetapkan oleh Alkitab seperti tadi, heteroseksual dan adalah monogami, itu menyangkut dengan pernikahan. Jadi itu yang kita harus sampai ke sana, dan mungkin ada konsekuensi-konsekuensi yang kita akan lihat bahwa orang yang mau datang kepada Tuhan, orang yang mau hidup dalam keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kan orientasi kita harusnya kan kepada keselamatan ya Pak Andi ya. Betul. Bahwa kita itu akan satu waktu mati. Satu waktu kita akan diperhadapkan dengan Tuhan yang adil itu, yang menghukum dosa dan yang memberikan hidup yang kekal kepada orang benar yang telah diselamatkan di dalam Kristus. Artinya orientasi itu satu-satunya yang menjadi arah kita. Jangan sampai kita seolah-olah memberikan memberikan tempat, tapi kita kompromi, nggak bisa juga. Jadi kita tidak bersikap punitif atau menghukum, tetapi kita juga tidak membuat mereka harus termarginalisasi, tapi harusnya kita bergumul dengan mereka untuk kembalilah kepada jalan yang benar, yaitu jalan yang menurut firman Tuhan. Itu sebenarnya sikap kita. Sekali lagi, tidak punitif, tidak memarginalisasi, tidak mengurangi hak-hak mereka sebagai manusia yang bermartabat. Kita harus memberikan penghormatan, perlindungan kepada mereka, tapi sekali lagi dalam standar yang harus kita lakukan, bahwa kita membawa kepada keselamatan yang kekal. Betul. Itu Pak Andi. Ini menarik karena ayat hafalan kita dari sekolah minggu dulu Pak, Yohanes 3 ayat 16 Pak. Iya, betul. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi dikatakan karena begitu besar kasih Allah kepada gereja. Betul, ya, betul Pak. Tapi pada orang-orang yang sudah dirusak oleh tatanan dunia. Betul. Maka Allah mengaruniakan
anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, ini Betul, Pak, Pak. ini yang jadi, makanya saya setuju dengan yang Bapak bilang itu, kita jangan menghukum mereka, kita jangan menyingkirkan mereka, marginalisasi mereka. Betul. Karena kita tetap berpedoman pada Yohanes 3:16 ini ya Pak ya. Iya. Itulah maksudnya kita kan istilah Alkitab. Kita mengasihi mereka tapi membenci perbuatannya kan. Betul. Jadi kita tidak kompromi terhadap perbuatannya, tapi dengan orangnya kita kasihi. Ya, Betul. itu kasih Tuhan. Dan saya mempercayai Pak, bahwa mungkin dengan kehadiran kita, ada hal-hal yang memberikan masukan, pandangan-pandangan, ya tentunya sangat berbeda yang dengan kita percakapkan sekarang Pak. Betul. Cara kita berbicara tentunya ada sesuatu yang bersifat, ada pendidikannya, ada pemahamannya, ada suatu pendekatannya yang akhirnya kita akan sama-sama mungkin bertemu di dalam satu pemahaman. Mungkin ada di antara yang akhirnya bilang, oh iya benar juga, dan mengambil langkah untuk meninggalkan perbuatan seperti itu. Puji Tuhan Pak. Ya. Jadi memang ini menarik sih Pak, karena kita gereja, orang-orang yang sudah diselamatkan melalui Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap bisa merangkul mereka. Betul sekali Pak, betul, betul. Dan saya ingat kesaksian di satu acara TV Pak, TV swasta, itu ada seorang pendeta melayani komunitas waria di kota Surabaya Pak. Oh, iya. Dan ketuanya bilang demikian sama pendeta ini. Jadi Pak, saya sudah jadi wanita saat ini. Apakah saya harus ganti kelamin lagi? Ya, terus? Saya menariknya pendeta ini bilang, tidak perlu. Persembahkanlah tubuhmu. Persembahkanlah apa yang ada pada kamu kepada Tuhan sebagai kasihmu kepada Tuhan. Ya. Makanya dia persembahkan tempatnya, rumahnya untuk jadi tempat berkumpulnya para waria untuk mendengar firman Tuhan. Oh, bagus. Nah, itulah sikap yang baik, Pak. Ya. Itu sikap yang seharusnya dicontoh, Pak. Betul. Dicontoh. Ini saya waktu nontonnya, wow, ini mengagumkan sekali karena pendeta ini bisa menghadirkan Yesus dalam kehidupan komunitas waria pada saat itu. Iya, betul. Dan itulah yang Tuhan mau. Tidak menjudge, tidak menyingkirkan mereka. Iya, betul Pak. Dan mungkin kalau kita lihat Pak ya, dalam konteks Indonesia, kan kita hidup di tengah-tengah negara Pancasila Pak. Iya. Nah kalau kita bicara negara Pancasila, ini kan jelas sekali bahwa kita ada sila yang kedua. Itu membicarakan sebenarnya menghargai martabat daripada manusia lain. Ya. Ada apa ini? Dr. Yohanes Lemina mengatakan harus ada keadilan, ya. Itu melihat dari Pancasila yang menyangkut dengan sila yang keempat, keadilan sosial. Ini berbicara sebenarnya, sila kedua. Sila kelima ya, keadilan sosial. Ya. Ini menyangkut dengan masalah spirit kita adalah spirit humanitarianisme yang kita lakukan, bahwa manusia Indonesia seluruhnya harus diakui martabatnya. Jadi di negara ini luar biasa bahwa kita itu menempatkan semua manusia itu sama harganya satu dengan yang lain, ya. Ini cara kita hidup di Indonesia. Betul. Nah, kalau berbicara undang-undang, memang kalau kita bicara undang-undang yang ada di Indonesia yang diakui itu undang-undang hanya identitas seksual pria dan identitas seksual wanita. Karena demikian undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tidak ada yang lain, Pak. Betul. Ya, makanya kayak orang yang mempunyai orientasi seksual, misalnya dia homoseksual, dia menjadi transgender karena dia harus merubah sesuatu dengan dirinya, dia menjadi perempuan nggak atau apa ya.
Iya. Seperti begitu. Itu dalam Indonesia. Dan yang menarik bahwa tidak ada di sini pembatasan dalam undang-undang atau apapun yang akhirnya menunjukkan bahwa orang yang mempunyai hal-hal orientasi seksual demikian itu harus dipidana, nggak ada. Iya. Jadi itu adalah kebebasan yang ada kita punyai, tapi karena kita hanya mengakui perkawinan laki-laki dan perempuan, maka tidak ada di Indonesia perkawinan homoseksual dan juga perkawinan lesbian, nggak ada. Ya. Karena pengakuannya adalah hanya antara pria dan wanita. Itu Pak. Jadi kalau kita bilang tetap tidak bisa kita mengakui tentang ada pernikahan homoseksual atau lesbian, tapi dalam tanda petik di sini yang jelas bahwa kita bukan berarti orang yang melakukan itu harus dihukum. Tidak. Iya. Malah kita harus bersikap untuk menghargai, menghormati, bahkan juga memberi perlindungan jika ada di antara mereka yang harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena memang menurut saya masih juga ada di tempat tertentu kedapatan orang seperti ini kan punitifnya hukumannya kan berat sekali ya. Betul. Dan itu harusnya sikap itu tidak boleh kita lakukan. Yang kita bisa lakukan adalah mengadakan pembinaan ya kepada yang bersangkutan. Nah seperti itu Pak. Iya. Memang kita di Indonesia ini nggak seperti yang di negara-negara barat yang terlalu bebas, Pak. Betul, ya. Sehingga mengakui pernikahan homoseksual, lesbi, dan kita bersyukur di Indonesia ini ada Pancasila yang tadi Bapak jelaskan. Cuman yang kita harus buat saat ini adalah sebagai orang-orang yang sudah percaya pada Yesus Kristus, kita harus bisa melangkul orang-orang ini. Kita harus menghadirkan Yesus dalam komunitas mereka ini untuk bisa mengenal. Karena kebutuhan manusia yang paling dasar, kebutuhan dasar orang-orang yang LGBT ini, yang terlibat LGBT, sebenarnya dua sih Pak. Yaitu pengampunan dosa dan dekat dengan Tuhan, Sang Pencipta. Betul sekali, betul. Nah ini yang kita harus perlu rangkul ini. Supaya mereka, kebutuhan dasar mereka ini boleh dipenuhi. Dan itu hanya didapat dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya, betul. Karena tidak ada nama lain yang bisa memberikan dua dasar kebutuhan ini. Memenuhi dua dasar kebutuhan manusia. Dari zaman ke zaman, dari zaman Adam sampai nanti akhir zaman akan mengalami hal sama. Kedua kebutuhan ini nggak bisa terlepas. Betul, betul. Dan itu yang kita mau katakan, itulah yang menjadi dasar untuk kita membicarakan tentang bagaimana pengakuan kita, penghormatan kita, perlindungan kita terhadap mereka itu, karena ada hal ini yang menjadi dasar percakapan kita atau dasar kita bertindak ya Pak ya. Betul. Membicarakan ada pengampunan dosa dan bagaimana manusia itu mempunyai hubungan dengan Tuhan. Karena hubungan dengan Tuhan itu akhirnya kan menjadi standar pertama Pak. Standar utama. Yang lain itu harus dikoreksi. Kalau itu mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, berarti hal-hal yang lain itu harus dikoreksi supaya tidak mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Nah ini yang menarik Pak ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan dalam pembicaraan kita ini, bahwa apabila di antara saudara sudah agak terjadi penyimpangan identitas dan orientasi seksual, mari, karena bagaimanapun juga Allah tetap mengasihimu. Iya, betul. Allah tetap mengasihimu. Allah tidak menghukum. Yang membuat engkau dihukum sebenarnya karena engkau tetap memilih jalan itu. Iya, betul. Karena Allah sebenarnya nggak mau menghukum. Allah mau menyelamatkan. Makanya Allah memberikan anaknya yang tunggal Yesus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, supaya kita mendapatkan pengampunan dosa dan kita bisa dekat dengan Tuhan selama kita hidup di dalam dunia ini.
Betul. Iya, Pak. Sehingga kita kembali pada hakiki yang paling utama dalam hidup kita, yaitu menjadi serupa dengan Allah. Amin. Betul, Pak. Betul. Jadi itu yang menjadi kerinduan kita semua, Pak. Bukan hanya mereka tidak menjadi ada kata terlambat, Pak, ya. Kristus. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Malah waktunya. Mungkin berita yang sekarang kita sampaikan ini menggugah juga ya, Pak. Iya. Dari episode sebelumnya kita sudah membahas ada dasar-dasar firman Tuhan, dan sampai dengan sekarang kita selalu membahas bahwa bukan berarti terjadi hal-hal seperti itu tidak dapat artinya adalah jalan untuk keluar dari masalah itu. Ya. Yang kedua, kita tidak bersikap untuk harus menghukum, melakukan hal-hal pencabutan hak sipil, ya. Ini bahaya sekali, Pak. Karena ada yang mencabut hak sipil daripada LGBT. Ya. Tidak boleh. Betul. Itu tidak dapat dikurangi dalam hal apapun. Itu diakui oleh undang-undang. Jadi hak hidup mereka tidak boleh disiksa, hak mereka beragama, kalau mau datang di gereja silakan. Betul. Tidak boleh diperbudak, harus diakui sebagai pribadi, mempunyai persamaan hukum, ya, tidak dituntut atas dasar hukum karena seperti tadi ada menyangkut dengan orientasi seksual mereka. Tapi dalam sorotan firman Tuhan seperti Bapak katakan, bahwa kita akhirnya berhadapan dengan Tuhan kita, Sang Pencipta. Betul. Dan itulah yang membuat Dia masih membuka pintu. Ada pengampunan, ya. Dan Dia membuka tangannya untuk menyambut kita, supaya kita datang kepada Dia. Dan kata Pak Andi jelas sekali, melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima Tuhan Yesus. Betul, berarti Pak, kita mempunyai kehidupan yang kekal selama-lamanya. Amin. Nah, amin. Mungkin juga di antara saudara juga berpikir, saya dulu diperkosa, saya dulu mengalami pelecehan. Baik yang laki-laki dilecehkan oleh laki-laki, yang perempuan dilecehkan juga oleh perempuan. Saya jadi korban. Jadi saya ini saat ini ya terjadi hasrat, yang terjadi penyimpangan. Saudara yang dikasihi, engkau dikasihi oleh Tuhan. Memang engkau punya masa lalu, tapi Tuhan mau engkau punya masa depan yang luar biasa bersama Tuhan. Alami kasihnya itu. Karena kasih Tuhan itu sangat kita butuhkan dalam hidup kita. Itu yang bisa membuat transformasi ya Pak ya? Iya. Kasih Tuhan itu bisa membuat transformasi daripada orang yang terluka ya Pak ya? Betul. Kalau engkau terluka, biar kasih Tuhan itu memenuhi hatimu. Sehingga itu yang mengubah hidup kita. Benar. Jangan sampai kita dirusak oleh iblis melalui perbuatan orang lain terhadap kita. Betul. Tapi Tuhan mau punya masa depan bagi kita. Masa depan yang indah. Makanya Dia berikan Tuhan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib dan bangkit pada hari 3. Supaya kita boleh berubah menjadi manusia-manusia Allah. Bukan manusia-manusia yang diinginkan oleh dunia ini, tapi manusia Allah. Bukankah demikian Pak Tommy? Puji Tuhan Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Ya saudara, inilah episode tentang LGBT yang kedua ini. Karena ini sangat menarik. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati Pak Tommy. Tuhan berkati, terima kasih Pak Andi.